Tama mengangguk dan berkata menghibur, "Anda tidak perlu terlalu khawatir. Front Kataklismik akan meninggalkan sekelompok elit untuk melindungi keselamatan Anda 24 jam sehari. Dan kemudian saya juga akan meminta Yoshua untuk mengerahkan lebih banyak tenaga kerja ke Kanada untuk memastikan keselamatan Anda semua. Jadi kamu dan Claudia, dan Bibi Ratih, masih tinggal di Vancouver untuk sementara waktu dan terus hidup normal sesuai rutinitas biasa." Awalnya, Tama juga mempertimbangkan untuk membiarkan Fanny kembali ke negaranya untuk sementara waktu untuk menghindari badai. Tetapi setelah analisis yang cermat, dia merasa bahwa baginya, Vancouver adalah tempat teraman saat ini. Pada titik ini, Tama memandang Claudia di samping dan menginstruksikan, "Claudia, kemampuanmu untuk menangani berbagai hal lebih matang daripada Fanny. Jadi, kamu harus membantunya mendapatkan lebih banyak ide untuk dilakukan di masa depan." Claudia sibuk berkata dengan hormat, "Oke Brother Tama, saya tahu. Kamu jangan khawatir, jika perlu, aku akan mencoba membantu Suster Fanny memikirkannya." Tama mengangguk dan menambahkan, "Kamu mengatakan sebelumnya bahwa kamu ingin kembali ke sekolah lagi. Saya pikir waktunya hampir matang sekarang. Jika ada sesuatu yang Anda perlu bantuan, beritahu saya." Claudia buru-buru menggelengkan kepalanya dan berkata, "Jangan ganggu Kakak Tama, saya menyimpan pendaftaran sekolah saya di sekolah menengah asli, saya dapat kembali ke kelas kapan saja." Tama mengangguk sedikit, menginstruksikan, "Aku mengerti kamu seharusnya bebas dari rasa khawatir. Sekarang Levon sudah mati, seluruh geng Italia tidak akan memberimu masalah di masa depan. Jadi kalau nanti kamu dibully di sekolah, tidak usah ditahan, langsung bully balik. Jika ada masalah yang tidak bisa diselesaikan, ada juga Kataklismik Front untuk membantu Anda membuat cadangan." "Aku tahu Saudara Tama, terima kasih." Mata Claudia merah dan dia dengan lembut menganggukkan kepalanya. Air mata seukuran kacang terus menetes dengan anggukannya. Tama berbalik untuk melihat Joseph dan membuka mulutnya untuk bertanya, "Yoshua, jika saudariku ini menemukan masalah di sekolah yang tidak dapat diselesaikan, kamu harus turun tangan tepat waktu." Tanpa pikir panjang, Yoshua berkata, "Jangan khawatir Tuan Renza, bawahan Anda akan mengatur semuanya dan segera mengirim lebih banyak orang ke Kanada." "Bagus," Tama mengangguk puas. Dan setelah melirik ke kaki langit yang sudah bersinar dengan perut ikan putih dengan kabut merah, dia berbicara, "Sudah mulai cerah, ayo kembali." Pada saat ini, Bibi Ratih sedang menunggu dengan cemas di rumah. Hanya ketika Tama kembali dengan Fanny dan Claudia, dan hanya ketika dia melihat kedua gadis itu utuh, dia merasa lega. Dia buru-buru bertanya pada Tama, "Tama, ini apa yang terjadi ya? Orang-orang yang mencoba menculik Fanny tadi malam, orang macam apa mereka?" Tama buru-buru memberitahu Bibi Ratih penyebab dan akibat dari insiden itu. Namun dia tidak menjelaskan kejadian di mana dia memimpin tentara Front Kataklismik untuk melakukan pembunuhan besar-besaran di laut. Setelah mendengar ini, Bibi Ratih sangat ketakutan sehingga wajahnya menjadi pucat dan berkata begitu saja, "Sekarang di dunia ini, bagaimana bisa ada orang jahat seperti itu?" Tama berkata ringan, "Bibi, bahkan di tempat yang paling glamor, ada juga sisi gelap yang tidak terlihat, terutama hal-hal seperti kekacauan rasial, geng, proliferasi senjata. Tingkat kejahatan yang tinggi adalah sesuatu yang tidak bisa nol. Vancouver ini tampaknya sangat layak huni, tetapi aspek keamanannya masih jauh lebih buruk daripada di rumah." "Memang." Bibi Ratih menghela nafas dan menatap Fanny, berkata dengan wajah ketakutan, "Tama, terima kasih karena kamu datang, kalau tidak Fanny, aku takut sekarang." Mengatakan bahwa Bibi Ratih menjadi sedikit emosional, air mata tidak bisa tidak keluar dari matanya. Tama berbicara saat ini, "Bibi, mengapa kita tidak menunggu masalah ini selesai? Kamu dan Fanny harus pulang. Aku akan meminta seseorang membeli rumah untukmu dan Fanny di Jakarta. Dan jika Fanny masih ingin berbisnis, aku akan berinvestasi di Jakarta untuknya."
Mendengar ini, ekspresi Fanny langsung melonjak dengan sedikit kejutan. Dia sangat ingin kembali, selain itu, setelah kembali, setidaknya dia bisa sering melihat Tama. Tidak seperti di Kanada, jika bukan karena bahaya yang dihadapinya kali ini, akan sulit untuk melihat Tama. Namun, Bibi Ratih tidak berpikir dua kali saat ini dan dengan cepat melambaikan tangannya dan berkata, tidak. Tuan Leo melakukan banyak hal untuk menempatkan kami di Kanada. Dia menghabiskan banyak uang. Bagaimana kami bisa memberimu lebih banyak masalah? Tama berkata, Bibi, bagaimana ini bisa dianggap masalah? Seperti yang baru saja saya katakan, meskipun lingkungan dan iklim Kanada sangat baik, tetapi memang ada banyak bahaya yang tersembunyi. Kali ini saya kebetulan berada di Amerika Serikat, tidak jauh. Kalau saya berada di negara ini, untuk sementara ingin terbang ke Kanada, aku khawatir itu akan memakan waktu beberapa jam atau bahkan lebih lama, atau untuk menjemputmu dan Fanny kembali, aku lebih nyaman. Mengatakan bahwa Tama ingat bahwa dia menyumbang untuk membangun panti asuhan besar, dan buru-buru berkata, ngomong-ngomong, Bibi, ada hal lain yang lupa aku laporkan padamu. Aku akan menyumbang untuk panti asuhan besar di Jakarta tempo hari, dan itu adalah panti asuhan yang komprehensif yang mencakup pendidikan prasekolah dan 12 tahun pendidikan yang konsisten. Anak-anak dapat tinggal dan belajar di panti asuhan ini. Panti asuhan lengkap ini sangat besar, setidaknya bisa menampung puluhan ribu anak yatim. Kami akan segera mulai memilih situs untuk dibangun. Jika Anda bersedia, saya ingin meminta Anda untuk menjabat sebagai direktur. Kata-kata Tama mengejutkan Bibi Ratih. Dia berkata dengan terkejut, Tama, apakah kamu mengatakan yang sebenarnya? Sebuah panti asuhan besar untuk 10.000 orang, ini akan membutuhkan Anda untuk berinvestasi banyak uang kan? Tama tersenyum tipis dan berkata dengan serius, Bibi, aku sendiri juga dianggap setengah yatim piatu, hidup dan tumbuh bersama dengan anak-anak kecil yang juga anak-anak yatim piatu. Sekarang saya memiliki beberapa kemampuan, jadi saya juga harus melakukan apa yang saya bisa untuk kelompok anak yatim. Untuk uang, tidak masalah. Mengatakan ini, Tama menghela nafas ringan, dan berkata, faktanya, waktu paling awal untuk mempertimbangkan masalah ini, saya berpikir untuk meminta Anda kembali menjadi direktur. Tetapi suatu saat saya pikir Anda sudah pensiun, dan menetap di Kanada, mudah beradaptasi dengan lingkungan di sini. Jika saya meminta Anda untuk kembali bekerja, itu juga sangat tidak tertahankan. Berbicara tentang ini, dia menambahkan, namun, sekarang saya telah melihat situasi di sini. Dalam hal masalah keamanan, memang masih ada beberapa risiko. Jadi aku masih berharap kamu bisa kembali menetap di Indonesia. Ngomong-ngomong, juga bisa membantuku mengurus panti asuhan. Mendengar ini, Bibi Ratih berkata dalam suasana hati yang gembira, bagus. Besar Tama, Bibi bersedia untuk kembali. Di samping ketika Fanny mendengar ini, suasananya luar biasa bersemangat. Dia senang. Dia tiba-tiba teringat sesuatu, dan buru-buru berkata kepada Tama, Kakak, Bibi Ratih dan saya bersedia untuk kembali ke Indonesia. Tetapi masalah dekan, saya khawatir tubuh Bibi Ratih tidak dapat mengatasinya. Setelah transplantasi ginjal, meskipun tubuhnya telah pulih, tetapi masih perlu minum obat anti penolakan secara teratur. Dokter juga menjelaskan, dia harus memperhatikan perawatan, tidak boleh terlalu banyak pekerjaan. Mendengar ini, Tama tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya dengan heran. Bibi, kamu benar-benar sakit pada awalnya. Tama ingat bahwa ketika dia pertama kali mendapat rincian dari Gema tentang dirinya, dia secara khusus pergi ke Bibi Ratih untuk konfirmasi. Sekian dulu ya video kali ini. Kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe.
Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.